guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheira Antoinette. Dan hari ini kita akan kembali membahas film-film dan alur cerita yang benar-benar seseru itu. Jadi hari ini aku mau bahas tentang film dimana ada seorang ilmuwan menciptakan tetes mata. Dan tetes matanya itu kalau ditetesin ke mata kalian bisa membuat mata kalian tuh bisa melihat sesuatu nembus dari bajunya. Kalian bisa tahu kan, bisa bayangin sendiri itu tetes mata secanggih apa yang bisa membuat mata kalian tuh kayak X-ray, yang bisa melihat orang tuh semuanya kayak nggak pakai baju gitu guys. Ini gila banget juga sih guys. So langsung aja kita mulai ya guys. Judul film ini The Man with the X-Ray Eyes. Oke, jadi di awal cerita kita diperkenalkan seorang dokter yang bernama Dr. James Sapir. Nah, Dr. James ini adalah seorang yang ambisius banget. Dia adalah peneliti yang hebat banget juga. Suatu ketika Dr. James ini mendatangi dokter yang bernama Dr. Sam. Jadi kayak partnernya dia gitu guys. Untuk memeriksa matanya, Dr. James akan membuat sebuah penelitian tentang bagaimana mata manusia bisa melihat lebih tajam dari sebelumnya. Dr. Sam mengatakan bahwa eksperimen ini sangat berbahaya, namun Dr. James tetap akan melakukan eksperimen ini untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya Dr. James membuat obat tetes yang membantu proses penelitiannya. Dengan produk baru tersebut, seseorang katanya tuh bisa melihat panjang gelombang ultraviolet dan sinar X dengan tetes mata tersebut. Idenya mungkin tidak masuk akal, akan tetapi Dr. James itu sekali lagi dia sangat berambisi untuk bisa kayak penemuannya itu kayak menyelamatkan dunia, atau penemuannya dia itu benar-benar yang terhebat lah. Nah, suatu ketika Dr. James bertemu dengan Dr. Diane. Dr. Diane ini mereka pun berbincang. Terlihat Dr. Diane ini ingin segera mengetahui produk yang akan dikeluarkan oleh Dr. James mengenai obat tetes matanya ini. Mereka pun menuju lab dan mencoba eksperimen tersebut pada seekor monyet dulu nih, untuk melihat apakah benar-benar berhasil atau tidak tetes mata tersebut. Ternyata tetesan mata yang diberikan kepada seekor monyet cukup berhasil. Namun beberapa menit kemudian monyet tersebut terkena serangan jantung hingga akhirnya meninggal dunia. Dr. Diane juga melihat kejadian itu cukup takjub. Dr. James mengatakan bahwa dirinya membutuhkan banyak dana lagi untuk keperluan eksperimennya, sehingga meminta bantuan kepada Dr. Diane ini. Selanjutnya Dr. James mendatangi Dr. Sam untuk meminta bantuan juga darinya untuk meneteskan produknya sebagai bahan percobaan untuk penelitian. Awalnya Dr. Sam menolak hingga kemudian Dr. James berhasil membujuknya. Dalam adegan tersebut Dr. Sam mulai memasukkan tetes matanya. Awalnya Dr. James merasa sangat bahagia karena habis ditetesin pakai tetes mata ajaib itu, Dr. James itu bisa membaca dan melihat lebih tajam lagi benda-benda yang ada di hadapannya, walau hanya permukaan benda tersebut aja. Nah, hingga Dr. James memutuskan untuk memberikan tetesan lagi dong di matanya supaya dia bisa melihat lebih jelas lagi. Tapi sayangnya hal itu malah membuat Dr. James cedera. Lalu dalam sidang rapat Dr. Sam dan Dr. Diane terlihat hadir di sana, dan Dr. James tidak hadir pastinya karena dia kan lagi cedera kan guys. Terus tiba-tiba para investor tidak lagi percaya dan memutuskan memberhentikan mendanai proyek ini. Setelah masa pemulihan selama sepekan, akhirnya Dr. James untungnya sembuh. Di rumah sakit seorang perawat memperkenalkan Dr. James pada seorang gadis kecil yang telah didiagnosis dengan stenosis. Dengan kemampuan baru, Dr. James bisa melihat seperti sinar X memberitahu dokter utama dari gadis kecil tersebut yang katanya menderita stenosis tersebut bahwa dia itu nggak menderita stenosis, dia menderita tumor di jantungnya. Namun dokter utama gadis tersebut menyangkal hal tersebut. Padahal Dr. James kan matanya bisa kayak X-ray ya. Dia bisa melihat di dalam tubuh gadis itu tuh sebenarnya ada apa. Dan Dr. James yakin banget di dalam tubuh gadis itu tuh adanya tumor di jantungnya. Keesokan harinya Dr. Diane mengajak Dr. James untuk pergi ke pesta. Meskipun Dr. James tidak menyukai hal itu, dia tetap pergi.
Di tempat pesta, Dr. James tercengang melihat semua orang dengan penglihatannya tanpa busana. Dr. Diane pun dengan cepat membawanya pulang. Hari berikutnya adalah hari operasi gadis kecil itu. Dr. James masih terus memperingatkan dokter utama gadis itu kalau dokter tersebut salah mendiagnosa tentang gadis tersebut. Ketika operasi berlangsung, Dr. James langsung memotong tangan dokter utama gadis tersebut agar dokter tersebut jera dan tidak mengoperasi gadis itu sesuai dengan diagnosanya. Operasi pun berhasil berkat Dr. James. Namun Dr. James diberikan peringatan dari pihak rumah sakit atas perlakuannya terhadap rekan kerjanya sendiri atau dokter utama gadis itu. Padahal sebenarnya Dr. James sudah membantu ya guys. Benar aja ternyata gadis tersebut tuh sebenarnya ada tumor di jantungnya dan bukan menderita seperti yang dokter utamanya katakan. Lalu keesokan harinya Dr. James kembali mendatangi Dr. Sam dan memintanya untuk meneteskan kembali obat itu. Karena menurut Dr. James dia sangat butuh obat tersebut karena kayaknya matanya penting banget ya untuk melihat sakit-sakitnya orang dan segala macamnya. Namun Dr. Sam kali ini menolak dan mengatakan bahwa obat tersebut akan membahayakan dirinya. Namun Dr. James tuh nggak mau dengar dan Dr. Sam pun mencoba membius Dr. James karena khawatir akan kesehatan dari temannya ini. Namun takdir berkata lain, malah James tidak sengaja mendorong Sam ke jendela yang mengakibatkan Dr. Sam meninggal. Akhirnya James pergi dari rumah sakit. Keesokan harinya berita di kota tersebar tentang adanya dokter pembunuh. James akhirnya mengubah nama dan penampilannya dan melanjutkan hidup sebagai tokoh pertunjukan di acara-acara sederhana gitu guys. Seorang lelaki bernama Crane tertarik dengan pertunjukan yang sering dibawakan oleh James ini dan akhirnya meminta James untuk saling bekerja sama dengannya. Awalnya James menolak, akan tetapi sejak kejadian di sebuah sirkus ada seorang wanita yang terluka dan James mencoba untuk memeriksanya. Ternyata wanita itu mengalami cedera. Melihat bentuk perbuatan dari apa yang James lakukan ini membuat Crane yakin bahwa James itu adalah seorang dokter yang ahli. Ketika James ditawari oleh Crane membangun sebuah klinik dan diangan-angankan uang yang banyak dari hasil mereka nanti, James pun akhirnya menyetujui hal tersebut. Dia mulai kerja sama-sama Crane untuk membangun sebuah klinik. Keesokan harinya mereka kembali ke kota dan tinggal di apartemen pedesaan. Mereka mulai mendirikan klinik kecil-kecilan. Suatu ketika James mulai menggunakan obatnya dan segera memakai kacamatanya agar tidak diketahui oleh Crane kalau misalkan dia itu memiliki mata yaitu bisa menembus di mana aja. Crane pun masuk menemui James dan mengatakan ada seorang wanita tua yang saat ini sedang sakit dan meminta James untuk memeriksanya. Ketika diperiksa, James mengatakan kesakitan yang sering ia alami atau wanita tua itu alami hanya karena faktor usia saja. Dan ketika dia beristirahat nantinya dia akan sembuh. Wanita tua itu pun merasa lega mendengar perkataan Dr. James ini guys. Suatu hari wanita tua tersebut mengajak semua temannya yang mengalami beberapa penyakit untuk berobat kepada Dr. James ini. Hingga kabar tentang dokter ajaib ini mulai menyebar ke sudut kota. Dan akhirnya Dr. Diane mendengar kabar tentang Dr. James yang kabur dari rumah sakit itu langsung mendatangi tempat tersebut. Ketika bertemu James, Diane itu langsung bisa menebak bahwa orang yang berhadapan dengannya memang adalah Dr. James yang dia kenal. Akhirnya Diane mengajak James pergi walaupun sebelumnya ditahan oleh Crane karena James adalah sumber keberhasilannya. Setelah berhasil membawa James pergi, James mengatakan akan memperbaiki penglihatannya namun memerlukan banyak uang dan meminta Diane untuk kembali membantunya. Malam harinya mereka akhirnya mengunjungi tempat keramaian dan mencoba bermain poker agar bisa mendapatkan uang berkat kemampuan dia. Dia itu berhasil mendapatkan uang berkat mata ajaibnya dia guys. Di setiap malamnya akhirnya dia mencoba untuk main poker terus. Dan dalam sebulan penuh dia bisa mendapatkan banyak uang. Karena pihak acara di tempat itu heran, maka mereka akhirnya memanggil polisi. Polisi pun datang ketika ingin tertangkap. James menjelaskan tentang dirinya. Dan polisi tiba-tiba membuka kacamata James, ingin tahu apa yang ada di balik matanya sehingga dia bisa menang terus main poker. Ketika polisi membuka kacamatanya, ternyata matanya James itu udah kayak mata monster. James akhirnya berlari mengendarai sebuah mobil, namun polisi juga ikut mengejarnya memakai helikopter. James yang tidak bisa mengendalikan dirinya akhirnya terjatuh dan mobilnya terbalik. Untungnya dirinya baik-baik saja.
James akhirnya melanjutkan perjalanannya mengunjungi sebuah gereja. Di dalam gereja, dia akhirnya mengakui kesalahannya dan ingin kembali ke jalan yang benar. Jadi itulah ceritanya guys. Kalau kalian masih bingung kenapa tiba-tiba Dr. James itu matanya seperti itu, karena terlalu banyak tetesan mata yang dia tetesin ke matanya, supaya matanya itu bisa benar-benar menjadi mata yang bisa menembus kemanapun gitu guys. Tapi ternyata resikonya sebesar itu, dan akhirnya Dr. James memutuskan untuk ke gereja dan mengakui kesalahannya, dan dia tidak mau lagi berbuat seperti itu, nggak mau buat tetes mata ajaib lagi, dan tidak mau membuat tetes mata itu dan menjatuhkan tetes mata itu ke mata orang-orang termasuk dirinya sendiri. So sekian itulah film dari aku. Kalau kalian masih suka dengan alur-alur seperti ini lagi, kalian boleh komen di bawah sini supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian semua. Terima kasih kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.